Dengan semboyan suatu anak bangsa, terus berevolusi menuju sosialisme Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video tutorial di channel ini. Kali ini kita akan membahas atau belajar bersama-sama tentang yang namanya ERD atau sering disebut juga sebagai Entity Relationship Diagram. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar tuh gimana membuat tabel dan memahami dasar dari operasi di MySQL. Nah, kali ini kita akan membahas bukan tentang bagaimana cara membuat database dalam bentuk program-program di DBMS, tapi kita kali ini akan membahas konsep, sesuatu yang lebih konseptual. Jadi kita akan membahas apa sih yang mau kita buat di dalam database itu. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya Entity Relationship Diagram. Sebelum kita masuk ke praktiknya, alangkah baiknya kita tahu dulu nih, ERD itu apa sih? Nah, jadi ERD itu adalah salah satu cara atau metode yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antar tabel di dalam sebuah database. Dengan ERD, kita bisa melihat dengan jelas entitas atau tabel-tabel apa saja yang ada, beserta atribut atau field yang dimiliki masing-masing tabel atau entitas tersebut. Dan tentu saja bagaimana mereka saling terhubung satu sama lain. Nah, sebagai pengingat ya, di contoh kita sebelumnya, di video kita sebelumnya tentang database di MySQL, setiap tabel itu memiliki field yang kemudian menjadi satu kategori dari data-data yang ada, dan tabel-tabel ini dihubungkan dengan primary key dan foreign key yang ditetapkan pada masing-masing tabel tersebut gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita butuh yang namanya ERD ini? Karena kan bukannya cukup ya kita udah tahu gimana cara membuat database di MySQL, kenapa kita harus butuh yang namanya Entity Relationship Diagram ini? Ketika kita ingin membuat suatu database di MySQL, kita kan perlu nih menentukan terlebih dahulu data-data apa aja yang terlibat dan bagaimana mereka saling berhubungan. Nah, ERD ini adalah fungsinya untuk memvisualisasi atau memetakan hubungan-hubungan tersebut. Nah, mungkin bagi kita yang sebagai pelajar pemula, itu kelihatan sepele ya. Karena kan database yang kita buat itu kan database sederhana dengan hanya beberapa variabel atau tabel. Jadi kita cukup membayangkan database yang mau kita buat dan kita langsung bisa mengkodekannya. Nah, masalah muncul ketika kita ingin membuat suatu sistem database yang luas dengan tabel yang puluhan atau bahkan ratusan. Kita tidak mungkin bisa membayangkannya. Nah, disinilah ERD berfungsi sebagai peta konsep gitu, untuk database yang mau kita buat itu seperti apa gitu. Selain itu, ini juga berguna ketika misalnya kita ingin menjelaskan kepada pihak lain yang tidak membuat database yang kita buat, kita tuh ingin menjelaskan strukturnya itu gimana loh gitu. Database yang kita buat strukturnya gimana gitu. Karena itu lebih efisien daripada kita berharap pihak lain itu membaca sendiri kode-kode atau mengecek sendiri apa-apa aja yang ada dalam database itu di MySQL-nya gitu. Itu lebih tidak efisien. Jadi ketika sudah ada denah dari ERD ini, ya cukup ketikkan itu saja. Itu akan lebih menghemat waktu dan lebih menghemat tenaga juga. Selain itu, ERD ini juga berfungsi sebagai dasar dari yang namanya normalisasi. Normalisasi di dalam base data atau database itu sederhananya adalah mengefisienkan tabel-tabel
yang atau entitas-entitas yang ada dalam suatu database. Jadi jangan sampai data-data yang ada itu ada yang double, ada yang redundancy dan seterusnya, sehingga database itu bisa dengan jadi lebih sederhana, bukan lebih sederhana tapi lebih tepatnya jangan sampai ada anomali-anomali sehingga data itu saling tumpang tindih satu sama lain gitu. Nah, ERD ini fungsinya juga bisa digunakan untuk normalisasi. Nah, jadi kita udah paham nih fungsi ERD. Sekarang kita langsung masuk ke dalam praktik. Nah, kita akan membuat ERD dari contoh yang kita miliki dari video sebelumnya, yaitu database perpustakaan yang ini. Di sini ada dua tabel atau dua entitas, sudah ada field-nya, dan tentu saja telah dihubungkan dengan foreign key dan primary key dari masing-masing tabel. Gitu. Nah, gimana cara membuat ERD dari ini? Dari data contoh ini, pertama-tama kita akan masuk dulu ke dalam software untuk membuat ERD tersebut. Kita akan menggunakan website yang namanya app.diagrams. Nah, ini. Jadi di sebelah kiri ini ketika kita perhatikan, ini ada tempat bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan untuk membuat yang namanya diagram, ada panah dan seterusnya. Nah, yang mana satu nih yang kita gunakan untuk membuat yang namanya ERD? Yang kita gunakan adalah relasi entitas ini. Nah, terus gimana cara kita menggunakan bentuk-bentuk ini? Bentuk apa yang harus kita buat supaya bisa memvisualisasikan struktur database dari contoh yang kita punya ini? Nah, caranya adalah kita harus tahu dulu apa-apa saja makna dari bentuk-bentuk ini, gitu. Caranya ya dengan mudahnya kita bisa search saja di Google ya, ERD symbols. Ada banyak di gambar-gambarnya, atau bisa juga dilihat dari website. Nah, ini ada banyak ya. Nah, simbol kotak itu artinya entitas, atau kita sering sebutnya dalam database itu sebagai tabel. Ini ada relationship dalam bentuk jajar genjang. Relationship itu maksudnya adalah antara dua tabel, hubungan dua ini apa gitu. Nah, nanti akan kita jelasin. Ini ada atribut atau field, dan ini ada garis-garis yang menghubungkan, yang memberi tanda hubungan antara tabel-tabel ini seperti apa gitu. Nah, nanti kita akan jelasin ya. Oke. Pertama, yang pasti kita akan membuat yang namanya entitasnya dulu, tabelnya dulu. Kita akan membuat ini entity. Entity pertama kita tulis sebagai penulis. Ini kita pindahkan ke sini. Oke. Atau sini kan sedikit. Sip. Lalu di sini kita bikin yang namanya buku. Oke. Nah, dua tabel sudah kita buat. Lalu kita buat field-nya. Field di dalam EBR itu menggunakan simbol lonjong seperti ini. Nah, di sini penting. Ada dua jenis di sini. Ada yang atribut biasa dan ada key atribut. Yang membedakan adalah tulisan di dalam ovalnya itu ada garis bawah untuk membedakan mana yang memiliki dan mana yang bukan, gitu. Mana yang key, mana yang bukan. Jadi misalnya kita ingin
penulis, kita akan membuat field pertamanya itu adalah ID penulis, dan itu adalah primary key. Jadi tinggal kita tambahkan di sini ID penulis. Ya. Nah, di buku juga ada yang namanya ID buku. Maka kita pindahkan ke sini ID buku. Lalu apa lagi field yang lain? Di pihak penulis ada yang namanya nama penulis, dan di pihak buku ada yang namanya judul buku. Nah, lalu kita bentuk garis untuk kita tambahkan garis untuk menandakan bahwa field atau atribut dengan tabel atau entity-nya ini berhubungan. Kita bikin bentuk garis-garis seperti itu. Ya, boleh. Oke. Nah, jadi ini sudah ada entity atau tabel dan sudah ada atribut atau field. Tapi jika kita perhatikan di sini di bagian buku, di sini bagian buku hanya ada 2 field, sedangkan di sini kita tahu ada yang namanya 3 field, yaitu satunya itu sebagai foreign key dan merujuk yang foreign key ini merujuk kepada salah satu field yang berfungsi sebagai primary key di tabel penulis gitu. Lalu di mana kita letakkan posisinya di sini? Nah, ini yang penting yang harus kita pahami. Entity relationship diagram itu bukan merupakan kode di BMS. Itu bukan merupakan kode. TRD itu lebih merupakan suatu skema rasional atau skema konsep, skema relasi tentang struktur database yang mau kita bikin. Jadi kita tidak harus menambahkan yang namanya foreign key di dalam TRD ini. Kita cukup menentukan mana primary key di masing-masing field. Foreign key itu nanti digunakan untuk menerjemahkan relasi yang ditambahkan, diberi keterangan di dalam ERD. Jadi foreign key yang secara konsep mewakili hubungan antara 2 tabel ini, yaitu foreign key, itu diwakili dengan yang namanya relationship. Dan relationship ini kita beri nama misalnya menulis. Nah, jadi hubungan antara buku dan penulis adalah penulis buku, atau buku ditulis oleh penulis. Nanti dari ERD ini barulah pengelola database itu menerjemahkan menulis ini sebagai buku memiliki foreign key yang merujuk kepada ID penulis. Begitu. Nah, lalu apakah kita akan membuat garis di antara 2 ini untuk menghubungkan relasi antara keduanya? Jawabannya tidak semudah itu. Kita harus di dalam ERD itu ada berbagai jenis garis yang disebut sebagai cardinality. Cardinality itu apa? Cardinality itu menunjukkan bahwa suatu struktur database itu hubungannya gimana? Apakah dia hubungannya one to one, one to many, atau many to many? Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya begini. One to one itu diibaratkan seperti satu buku hanya ditulis satu penulis dan sebaliknya. Sedangkan one to many itu artinya satu buku ditulis oleh
banyak penulis atau satu penulis banyak buku. Nah, kalau many to many itu ibaratnya seperti banyak buku ditulis oleh banyak tulis. Ini pengibaratan aja. Nah, di dalam kasus kita ada yang namanya penulis dan buku. Kita tahu bahwa satu penulis itu bisa menulis banyak buku, dan satu buku bisa ditulis oleh banyak penulis. Tetapi tidak semua buku itu ditulis oleh banyak penulis, dan tidak semua penulis menulis banyak buku gitu. Jadi artinya many to many di sini tidak bisa kita gunakan. Yang lebih tepat kita gunakan adalah one to many. Jadi kalau misalnya kita buat diagramnya, kita akan menggunakan garis yang namanya one to many. Bisa kita cari di sini. Nah, ini one to many. Di sini kita hubungkan dua arah. Nah, jadi maksud ERD ini adalah satu penulis bisa menulis banyak buku, dan satu buku bisa ditulis oleh banyak penulis. Itu konsepnya. Ya, jadi bisa dibilang ini sudah jadi. Ini adalah bentuk ERD dari contoh yang kita miliki ini. Sudah selesai. Dan ini bisa dikembangkan lagi sesuai kebutuhan. Misalnya kita ingin membuat entity baru, misalnya apa entity-nya? Misalnya peminjam, bisa kita bikin entity namanya peminjam, kita letakkan misalnya di sini gitu. Peminjam itu sudah pasti berhubungannya dengan tabel buku, karena tidak mungkin peminjam meminjam penulis, tetapi peminjam pasti meminjam yang namanya buku, dan hubungannya adalah peminjam. Dan sama seperti sebelumnya, satu peminjam bisa meminjam banyak buku. Dan satu buku bisa dipinjam berkali-kali oleh peminjam. Dan peminjam ini bisa juga kita buat atributnya. Misalnya kita mungkin akan menambahkan ID sebagai primary key-nya, dan kita akan menambahkan nama. Tentu saja peminjam pasti punya nama, dan primary key ini mengantisipasi kalau misalnya ada nama peminjam yang sama, sebagaimana yang telah kita jelaskan di video sebelumnya. Ya, seperti ini. Dan ini juga bisa diwarnai ya, tapi itu opsional, tidak wajib. Ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Dan ya, begitu saja ERD. Jadi, ya, sampai di sini saja video kita kali ini. Ya, kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara membuat ERD dari satu konsep atau contoh sederhana. Saya harap video ini bisa membantu kawan-kawan dalam memahami ERD lebih lanjut ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa. Dengan semboyan suatu